Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Jogja, kembali lagi kita dalam Bincang Infrastruktur. Pada hari ini luar biasa sekali. Apa kabar semuanya sedulur Jogja dimanapun Anda berada? Tentunya harapannya senantiasa sehat dan dalam kondisi yang menyenangkan. Kali ini kita akan berbincang dengan topik yang sangat menarik, di mana daerah istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari otonomi khusus memiliki nilai filosofis keistimewaan yang menjadi ruh dan juga nadi kehidupan serta menjadi roh dari pembangunan yang dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta. Selain berpedoman tentunya pada dokumen perencanaan pembangunan nasional, juga mengelaborasi dengan nilai-nilai filosofis yang ada di lokal di daerah istimewa Yogyakarta. Salah satunya adalah Hamemayu Hayuning Bawono. Ini tentunya sangat menarik. Nanti kita akan bahas tuntas terkait Hamemayu Hayuning Bawono yang menjadi landasan pijak bagi pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan visi pembangunan daerah istimewa Yogyakarta 2045, yaitu terwujudnya daerah istimewa Yogyakarta yang maju, sejahtera, berkelanjutan, dijiwai kebudayaan dan keistimewaan. Tentu menjadi komitmen seluruh pemangku kebijakan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini kita berjumpa dari Rooftop IB Style Yogyakarta. Telah hadir ketiga narasumber yang luar biasa. Saya ingin menyapa satu persatu. Sugeng Enjang Sugeng Rawuh. Yang pertama Bapak Suharno, Sarjana Ekonomi, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi C. Sugeng siang Pak. Sugeng siang Mas. Bagaimana kabarnya? Kabar sehat, alhamdulillah Pak. Boleh disapa dulu sedulur Jogja, mungkin juga konstituen yang ada di Gunung Kidul Pak. Baik, terima kasih saudara-saudara, sedulur-sedulur semua yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan di daerah pemilihan saya di Gunung Kidul. Selamat bertemu di agenda pada siang hari ini. Kita akan membahas tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang tentu itu adalah konsep daerah istimewa Yogyakarta Hamemayu Hayuning Bawono. Itu yang kita sampaikan untuk saudara-saudara kita. Matur nuwun sangat Bapak atas waktunya. Selanjutnya saya juga ingin menyapa narasumber kita yang kedua, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Trisaktiana MSI. Gengsiang Sugeng Rawuh Pak. Salam bahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Jogja, ayem tentrem salawase. Ayem tentrem salawase. Amin, matur nuwun sangat. Selanjutnya juga hadir perencana ahli muda Bapak Rida Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Dodi Bagus Jatmiko, SEAKT. Boleh disapa dulu sedulur Jogja. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam berbahagia untuk semua warga dan semua sedulur-sedulur Jogja. Terima kasih. Matur nuwun sangat. Salam bahagia tentunya. Dan kali ini kita akan berbincang terkait pencapaian SDGs di daerah istimewa Yogyakarta sebagai pengejawantahan filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Untuk yang pertama, saya ingin menuju ke Pak Trisakti terlebih dahulu, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Bapak, terkait bagaimana Hamemayu Hayuning Bawono sebagai landasan filosofis pembangunan yang dilaksanakan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, keren ya namanya SDGs. Betul. Sustainable Development Goal. Tapi kami ingin membumikan istilah SDGs. S itu sedoyo, dipun gatosaken. Nah, itu kan menarik ya. Sedoyo dipun gatosaken, yang artinya adalah semua diperhatikan. Nah, kalau SDGs yang bahasa Inggris itu kan lahir sudah pasca tahun 90-an ke atas. Tapi kalau kita telusur ke belakang, yang mirip dengan SDGs itu ternyata di Jogja ini sudah ratusan tahun yang lalu. 1755 yang tadi disebut dengan Hamemayu Hayuning Bawono. Itu sudah disampaikan oleh leluhur kita. Dalam bahasa Jawa
Hamemayu itu berasal dari kata hayu. Hayu itu bisa berarti selamat, menyelamatkan. Hayu juga bisa diartikan ayu, cantik, beautiful. Nah, bawono ini buana. Tugas manusia, siapapun itu di dunia, apalagi pemimpin, apalagi pemerintah, itu adalah minimal menyelamatkan dunia yang cantik. Itu minimal. Kalau bisa, mempercantik dunia yang cantik. Hamemayu Hayuning Bawono. Jadi konsep Hamemayu Hayuning Bawono ini sudah ada sejak 1755 ketika berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Konsep dasarnya itu. Dan Bawono di sini diartikan dalam 4 hal dunia. Jagat ageng, jagat besar, makrokosmos, jagat alit, jagat kecil, mikrokosmos, jagat lahir, dan yang keempat jagat batin. Keempat ini blend yang kita percantik, kita selamatkan 4 dunia itu saling berinteraksi. Begitu Mas. Jadi di ini kalau ngomong soal SDGs, ya ngomong bahasanya wae beda. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Inggris, tapi hakikatnya sama. Kemudian ketika PBB mendorong SDGs, sudah ada sub-sub bidang-bidangnya. Ada 17 bidangnya. Luar biasa. Itu juga lahir batin, jagat alit, dan jagat ageng. Seperti itu. Kompleks sekali ternyata. Bagaimana 1755 ternyata kita sudah dikenalkan dengan Hamemayu Hayuning Bawono yang merupakan sebenarnya adalah rohnya dari SDGs gitu, hanya bahasanya berbeda. Sudah dikenalkan sejak ratusan tahun yang lalu. Ini menjadi menarik bagaimana daerah istimewa Yogyakarta berkembang dengan pedoman Hamemayu Hayuning Bawono tadi. Luas sekali, ada jagat alit, jagat ageng gitu kan, ini banyak banget, luas sekali pembangunannya. Untuk kemudian terkait pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta, ini bagaimana Biro mendukung tercapainya target TPB ini, Pak? Karena begitu luasnya cakupan SDGs yang 17 item tadi, kemudian kita tidak bisa memilah-milah walaupun satu aspek, harus dikeroyok bersama. Sehingga 3 prinsip SDGs sedaya dipun gatosaken kelewau niku yang pertama adalah integrasi dari seluruh komponen masyarakat, seluruh sektor, bahkan pusat, daerah, desa, sampai internasional. Ya, integrasi. Kemudian yang kedua inklusif. Inklusif itu artinya tidak membeda-bedakan, harus terbuka untuk semuanya. Dan yang ketiga, sekali lagi, tidak boleh ada yang ditinggalkan, satu orang pun. Karena sedoyo dipun gatosaken No ya, one left behind. No Bahasa one Inggrisnya left seperti itu, behind. tapi kalau kita sedanten dipun gatosaken, seperti itu. Jadi walaupun katakanlah soal sanitasi itu kan urusannya PU, tapi dinas kesehatan juga ikut campur tangan, ya, seperti itu, saling gandeng gendong untuk melaksanakan program-program strategis yang kelihatannya sektoral tapi sebenarnya itu harus diintegrasikan. Begitu Mas. Integrasi lintas sektor ini menjadi menarik. Untuk kemudian saya selanjutnya bergeser sebentar menuju ke Pak Dodi. Baik, Dari Mas Yopi. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini boleh dijelaskan Mas Dodi bagaimana gambaran komprehensif mengenai pencapaian dan langkah-langkah strategis yang diambil dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Baik Mas Yopi, jadi setiap setahun sekali kami ada Monef, kami cek semua gitu untuk data SDGs. Di tahun 2024 kemarin itu kita ada 101 buah target dan 208 buah indikator yang mensupport tadi untuk goals SDGs 17 goals tadi, di mana
sebenarnya yang sorotannya itu lumayan merah itu hanya tinggal sedikit ya. Nah, jadi semisal untuk pas indikator kemiskinan. Nah, ini juga satu hal yang memang selalu sebagai main fokus kami gitu istilahnya. Kan jadi Kesra ya Mas ya. Nah, ini Kesra ini tentunya untuk kemiskinannya ya harus dipush serendah mungkin begitu ya. Nah, kemudian juga ada lagi yang lain yaitu mengenai angka kematian ibu. Nah, ini juga sepatutnya selanjutnya nanti kemudian kita akan support untuk bagaimana untuk kita itu membangun semacam awareness gitu ya. Nah, awareness gitu terhadap kesehatan ibu dan anak dan juga sampai ke calon ibunya. Nah, jadi untuk pas remaja-remaja. Nah, ini juga sekaligus juga untuk bisa mensupport mengenai misalnya stunting gitu ya. Nah, anak stunting itu kan harus dimulai dari mulai pas calon ibunya ini tumbuh misalnya begitu. Nah, hal-hal yang pas kami tangkap dari Monef SDGs ini itu masih selaras dengan hasil Monef kami yang rutin gitu Mas ya, rutin. Oh ya sama. Oh ya berarti jadi untuk pasaratan SDGs kami ini memang pas dan juga relevan dengan isu bangunan DIY. Nah, mungkin kalau isu lain seperti halnya misalnya pas ketimpangan daerah, ketimpangan kabupaten yang ada di sini, nah ini juga hal-hal yang untuk selanjutnya nanti akan terus kami support lebih lanjut. Jadi intinya adalah dari hasil Monef kita setiap tahun ini adalah mencari solusi untuk selanjutnya, begitu mungkin Mas. Itu Mas Yopi mungkin. Jadi luar biasa ya. Jadi secara singkat ini sudah angin segar gitu ya, bagaimana ada kabar baik ini, bagaimana gambaran komprehensif mengenai pencapaian dan langkah strategis yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta pembangunannya. Saya bergeser sebentar, Mas Dodi, untuk menuju ke Bapak Suharno, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari Komisi C. Ini bagaimana pandangan DPRD, Pak, terhadap penyelenggaraan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih. Ini sangat penting kaitan tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang disampaikan Pak Asisten tadi, bahwa memang ada 17 tujuan itu. Yang pertama adalah tentang bagaimana mengatasi kemiskinan, jangan sampai, yang kedua jangan sampai ada kelaparan, masih ada juga ada pendidikan, bagaimana kesehatan, termasuk kami di bidang Komisi C bagaimana untuk pembangunan infrastruktur itu bisa berjalan. Sehingga pada saat ini kita sangat mendorong kaitan dengan dermaga, kelautan dan sebagainya yang berurusan dengan kami, urusan dengan irigasi, urusan dengan pembangunan air yang setiap masyarakat itu berhak untuk mendapatkan air bersih, dan itu sudah menjadikan perintah dari pusat sampai dengan bawah kaitan dengan gizi dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang bagaimana pembangunan, misalnya jalan tol yang sekarang ini kan berkelanjutan. Jalan tol masuk di daerah Yogyakarta, Jogja-Bawen dan sebagainya. Itu perlu kita dorong sebagai anggota dewan. Hanya yang kadang-kadang menjadi permasalahan memang budget, karena kita sifatnya adalah pengawasan. Anggota dewan kan cukup sederhana, ada pengawasan, anggaran, regulasi, aturan, perda. Sebenarnya kan arah itu. Oleh karena itu kemitraan kerjasama antara pemerintah dalam hal ini dengan pemerintahan dan Pak Asisten dan Pak Yudi, ini adalah mitra kita yang kita bisa bekerja sama untuk mendorong bersama-sama untuk melanjutkan pembangunan. Karena ini yang disampaikan Hamumayu Hayuning Bawono, kalau kita pikir itu ya memang kita dalam konsep 17 item itu ya bumi geni banyu angin harus tercukupi ya kalau orang Jawa. Nah, kan begitu. Iya. Kalau sudah tercukupi itu ya kita mensyukuri la in syakartum lah. Maka berbicara tentang itu, gerakan langkah kita untuk memajukan daerah Istimewa Yogyakarta tidak lepas dari kita adalah kebersamaan antara eksekutif dan legislatif. Kita mendorong peraturan, pengawasan, dan budgetnya, kan begitu Bapak.
Saya kira begitu, Mas. Menarik, luar biasa sekali. Untuk kemudian apabila saya bertanya tentang masukan dari DPRD, Pak, terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung target tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan ini oleh RAD TPB Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sebelum dijawab, mohon bersabar gitu karena kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Bincang Infrastruktur. Pada hari ini kami Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekda DIY melakukan penegasan kembali pada 10 aspek fakta integritas yang merupakan komitmen kami di dalam melaksanakan pekerjaan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua pegawai di lingkungan Biro DIYPP, dan dengan harapan mampu memberikan upaya pengendalian, pencegahan, dan mengingatkan kembali kepada kami semua terhadap tugas dan pokok kami di biro ini. Semoga mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Yogyakarta dibangun dengan kemegahan alam. Perjanjian Giyanti menjadi tonggak bagi Pangeran Mangkubumi mendirikan peradaban di antara lorong Merapi, Laut Selatan Jawa. Lorong yang menumbuhkan keharmonisan antara keistimewaan Jogja dengan berbagai ragam hayati, budaya, dan keindahan alam menghadirkan Geopark Jogja. Ragam situs geologi terbentang indah, tempat bernaung berbagai ragam hayati. Tradisi budaya yang terus lestari mengakar di setiap kehidupan masyarakat Yogyakarta. Bersiaplah menjelajah pesona Yogyakarta dalam setiap jengkalnya. Mengarungi pesona keindahan alam dan keunikan budayanya memberikan pengalaman yang istimewa. Alam memberi kita kehidupan, menjaga alam, menjaga kehidupan. Hamemayu Hayuning Bawono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh pegawai Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta siap menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Infrastruktur berkelanjutan, membangun Jogja bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Bincang Infrastruktur. Sedulur Jogja, kita akan lanjutkan obrolan kali ini. Lanjut tadi satu pertanyaan yang sempat terjeda belum terjawab.
kita menuju ke Bapak Suharno. Bagaimana masukan-masukan DPRD ini Pak terkait program kegiatan yang dilaksanakan? Baik, jadi DPRD dalam hal ini kami di Komisi C, kami sangat mendorong sebenarnya karena kaitan dengan rencana aksi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, yang tentu itu kita akan mendorong lebih maksimal kaitan dengan pengawasannya, Mas. Nah, Dewan itu adalah konsepnya adalah di pengawasan. Nah, setelah pengawasan kita dorong nanti bagaimana penerapan anggarannya. Nah, setelah penerapan anggarannya tentu kita harus bungkus dengan yang namanya peraturannya. Sebenarnya DPRD itu konsepnya ada di situ. 3 fungsi itu sebenarnya. Maka ketika sudah terlempar di Dewan, maka menjadi kewajiban kita akan menelaah dan pasti mendorong apa yang menjadi kepentingan pemerintah kita dorong. Apalagi ini ada di Yogyakarta. Kalau sudah bicara Ngerso Dalem ya itu pasti hitung-hitungannya sudah matang kan begitu. Nah, dulu saya menjadi anggota DPR 5 periode di kabupaten, Mas. Nah, setelah saya di provinsi saya harus belajar banyak tentang bagaimana kejawennya, bagaimana tentang konsep-konsep yang akan kita bawa dengan garis-garis aturan dan garis-garis budayanya. Sesuai dengan konsep kita di RPJM kita juga demikian. Karena pengembangan jangka menengah, jangka panjangnya juga demikian. Selalu tertera di dulu ada konsep kebudayaan. Itu yang kita dorong sebenarnya di situ. Jadi dukungan maupun komitmen ini pengawasan anggaran maupun perda dari DPRD daerah Istimewa Yogyakarta juga selaras gitu ya Pak, ya, dengan nilai-nilai filosofi sama Mayu Hayuning Bawono. Kembali saya kali ini menuju Pak Asisten Bapak Dr. Andes Trisaktiana. Ini bagaimana terkait kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan apa saja ini, Pak? Kami sangat senang ketika DPRD DIY yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Suharno itu selalu mendukung kami dalam 3 dimensi. Anggarannya, kebijakannya, termasuk membantu pengawasannya. Yang barangkali kalau kita tidak ada pengawasan dari wakil-wakil rakyat kita, mungkin ada blank spot yang kelupaan. Ini Pak Harno dengan teman-teman selalu mengingatkan kami ketika ada wilayah yang katakanlah kok belum tersentuh, kami masuk di situ. Ini saling mengingatkan. Dan tentu kami selalu bersinergi dengan DPRD dalam membuat rencana-rencana pembangunan. Mulai dari rencana pembangunan jangka menengah RPJM, rencana pembangunan jangka panjang yang diselaraskan dengan kemudian RAD SDGs yang kita tuangkan dalam bentuk peraturan gubernur. Kalau rencana pembangunan jangka menengah tadi kan bareng-bareng dengan Dewan, bersama-sama Dewan membuat perda. Nah setelah itu kita tekniskan ada peraturan gubernur. Dan ini nampaknya peraturan gubernur nomor 78 tahun 2003 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2003 tahun 2027. Ini tahun 2023 tahun 2027 sudah sejalan dengan RPJMD-nya. Sehingga barangkali 2 perencanaan pembangunan ini meyakinkan kita bahwa ketika kita memenuhi RPJMD, otomatis dapat memenuhi SDGs, ataupun juga sebaliknya. Jadi ukuran-ukurannya sudah kita sandingkan seperti itu. Jadi ini sudah melalui sebuah perencanaan yang baik gitu, bagaimana konsep pembangunan di daerah Istimewa Yogyakarta. Saya bergeser kembali kali ini ke Pak Dodi. Ya, boleh dijelaskan Pak Dodi langkah-langkah strategis ini yang telah dan juga akan diambil dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Baik, sangat luas ya, SDGs 17 goals ya. Nah, sehingga memang untuk hal-hal yang main fokusnya, nah sorotannya ini kita harus ambil dari hasil yang memang pas dan terus terukur, Mas. Nah, jadi apa saja yang sekiranya itu
pas kita lihat masih merah ya di sini. Nah, ini harus kita kejar gitu. Sehingga selain dari RAD SDGs tadi, sebenarnya juga sudah dipertajam lagi dengan apa namanya, jadi untuk pas rangkaian-rangkaian yang lain. Jadi ada RAD lain yang memang sifatnya itu teknis sekali, Mas. Jadi ada soal anak, ada soal perempuan, ada soal kemiskinan. Nah, ini hal-hal ini menjadi salah satu acuan kita yang utama untuk terus kita go ahead bagaimana cara kita untuk pas mengatasi PR-PR dari SDGs. Nah, kalau secara umum memang kalau untuk sarpras ya, untuk sarana dan prasarana ini memang terus kenanya kemana-mana gitu Mas Yopi ya. Jadi soal air itu kena ke stunting, kena ke untuk pas kebersihan kehamilan ibu, sehingga untuk pas meningkatkan risiko tadi angka kematian ibu dan lain-lain. Nah, ini memang hal-hal yang memang untuk pas otomatis itu kelihatan di SDGs ini dari Monef-nya. Dia kelihatan merah. Oke, berarti ini kenapa kan kita kejar begitu. Nah, sehingga mungkin untuk PR selanjutnya bagi kita adalah untuk sama-sama kita pas meningkatkan untuk pasar prasnya gitu. Apa air, sanitasi, kemudian rumah dan lain-lain. Semua harus sehat tentunya ya. Nah, kemudian juga terus nanti kita bisa untuk pas memacu pendapatan dari warga miskin terutama. Gitu mungkin Mas sementara dari hasil Monef SDGs ringkas. Baik, terima kasih Pak. Kalau terkait efektivitasnya ini, bagaimana program kebijakan yang telah diimplementasikan ini Pak untuk mencapai target SDGs di daerah istimewa Yogyakarta? Baik, kalau secara umum kita sebenarnya untuk pas kemiskinan ekstrim itu tinggal 0,8% ya. Walaupun untuk pas PR kemiskinan kita tuh sekarang kita masih di 10,4 ya Pak Tri ya. Nah, sementara Jawa Tengah ini untuk yang apa satu apa dengan kita ya, satu sama-sama orang Jawanya gitu ya. Jawa Tengah itu sudah masuk ke angka 9. Nah, dia udah mulai begitu. Nah, untuk pas target selanjutnya bagi kita adalah terus kita harus mengejar mungkin untuk meningkatkan sektor pendapatan dari warga miskin seperti yang juga sampun diarahkan oleh TNP 2K pusat untuk timnya dari pusat kemiskinan. Nah, ini arahnya sekarang kita gimana ini itu jangan hanya terus bantuan sosial gitu ya. Nah, tapi warganya juga harus di-push supaya dia terus meningkat untuk pas pendapatannya. Nah, jadi saya kira sebenarnya sudah lumayan efektif itu ya. Jadi apa namanya aspek akuntabilitas perencanaan kita untuk memacu hasil-hasil yang ada di DIY. Begitu mungkin Mas. Ini menarik ya, kalau Bapak Rida ini data-datanya jelas valid gitu kan. Tadi ada di angka 0,8%, ini yang angka kemiskinan ekstrim. Iya. Harapannya sih 0% ya gitu. Harapannya 0 Mas. Harapannya 0%. Kemudian ini juga sudah cukup rendah, sangat rendah Pak gitu. Iya, betul. Angka di bawah 1% ini. Lantas dapat dijelaskan Pak Dodi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SDGs yang ada di Yogyakarta. Baik, makasih Mas. Jadi kalau secara umum untuk masalah yang ada di sektor kesra, nah kan ini hubungannya personal dengan warga ya Mas ya. Nah jadi untuk PR utama untuk masalah kita adalah untuk kita bagaimana bisa membangun apa namanya untuk pas pendidikan, kemudian juga pas pengetahuan dasar soal aspek-aspek kesehatan dan lain-lain. Nah ini memang sangat harus dikejar sampai ke wilayah paling kecil sehingga emang terus arahannya, jadi arahan gubernur sekarang itu ada reformasi sampai ke tingkat desa atau kalurahan kami sebutnya begitu. Nah jadi ini harapannya ketika kita serbu rame-rame gitu Mas, dan sebenarnya harapannya juga sebenarnya ini sebanyak mungkin pihak terlibat boleh lintas sektor. Nah jadi yang aktif misalnya aja Basnas juga sudah sangat aktif. Nah ini mungkin nanti terus kita pacu bagaimana untuk selanjutnya nanti kita bisa sampai ke wilayah yang paling kecil bisa ditingkatkan, begitu mungkin Mas. Jadi secara teknis, sosial maupun kebijakan ini tidak banyak hambatan sebenarnya Pak ya, karena sudah banyak kolaborasi dari berbagai pihak. Ini tentunya sangat menarik. Kembali saya ke Pak Trisakti, kali ini upaya Pak ataupun terobosan yang dilakukan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan target ini Pak. Ya, yang pertama tentu
kita harus kerja bareng. Kita harus sadarkan bahwa SDGs ini bukan urusannya pemerintah saja. Pemerintah terlalu kecil kalau harus ngurus seluruh SDGs. Jadi prinsip kita pemerintah ini memberdayakan. Melayani itu baik, tapi memberdayakan itu lebih mulia. Tadi Mas Dodi menyampaikan jangan sampai untuk ngejar target SDGs isinya cuma bansos, 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 dan bansos. Itu kan inginnya melayani ya sebagus mungkin. Tapi karena ada keterbatasan keterjangkauannya juga sangat luas, kita ingin pemberdayaan lebih proporsional, bahkan lebih tinggi porsinya dibanding pelayanan. Walaupun melayani itu baik, tapi memberdayakan lebih mulia. Sehingga yang dibangun itu kan jiwanya, jiwa untuk mandiri. Kadang-kadang kita ingin melayani justru dalam tanda kutip bisa melemahkan pemberdayaannya. Dulunya sudah bisa sarapan sendiri, karena ada bantuan kemudian nek ra diteri tonggo dia ora sarapan misalnya. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Maunya melayani bagus ya. Ada anak yang stunting satu keluarga itu. Dulunya bisa melayani sendiri, tapi karena dikirim bantuan terus akhirnya nggak bisa melayani. Nah ini perlu kehati-hatian supaya empowering itu, self-help kita kembangkan di situ. Ini yang paling kuncinya di situ. Kuncinya di situ tadi bagaimana pemberdayaan bukan hanya pelayanan gitu kan. Jadi melayaninya tetap gitu ya Pak ya, cuman ditambahkan lagi dengan pemberdayaan gitu. Contohnya real banget gitu tadi bagaimana ketika sarapan pagi bagi masyarakat gitu atau warga yang stunting gitu, nantinya kalau terus diberikan bansos gitu, kalau tidak ada bansos lantas tidak makan gitu kan, padahal sebelumnya bisa makan, ini kan menjadi satu problem tersendiri. Menarik ketika ini akan dikembangkan sebuah pemberdayaannya gitu. Nah untuk kemudian bagaimana ini kalau komitmen Dewan khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta terkait penganggaran program ini Pak? Ya, baik, jadi sebelum penganggaran, karena kita juga memang punya hak budget ya, hak budget untuk memfasilitasi bagaimana kepentingan masyarakat. Dalam ini kalau SDGs ini kan pola yang diberikan pada saat itu di PBB ya dari 193 negara ya. Nah, kalau di Indonesia ini kan ya tujuan pembangunan berkelanjutan. Aku tujuannya supaya apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Nah, tujuannya. Kemudian pembangunan dari konsep secara menyeluruh, baik ekonomi maupun tentang kesejahteraan masyarakat maupun fisik, kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang berurusan tujuan pembangunan kelanjutan, ya ini kelanjutan, karena ini berkelanjutan, maka DPRD ya harus ada keberanian memberikan budget untuk berkelanjutan. Nah, ini kan bervariasi karena ada beberapa item Pak. Ini kan teratur di Perda dari 17, kami melihat 17 tujuan itu, tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu terbagi beberapa perda. Peraturan daerah itu, konsep peraturan daerah itu kan segala hal yang ada di aturan perda itu menjadi tanggung jawab APBD. Kalau tanggung jawab APBD, yang membiayai APBD, ya tentu anggota Dewan itu siap untuk memberikan anggaran dengan konsep dari eksekutif itu memberikan kepada DPR. Karena eksekutif itu eksekutor. Kita ini budget, eksekutor. Eksekutor itu mengeksekusi kegiatan. Misalnya ada kegiatan seperti itu sebenarnya ya eksekutif. DPR apa perannya? DPR perannya adalah untuk memberikan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kan begitu. Kalau kemampuan keuangan daerahnya itu berjalan baik, bisa, ya ini demi kepentingan masyarakat. Kan konsepnya tadi disampaikan Pak Tri sama Yudi. Di situ adalah untuk berkelanjutan. Yang belum baik menjadi baik, yang baik akan lebih baik, kan begitu kelanjutan itu. Kelanjutan itu tidak baik terus, baik terus. Itu kan tidak. Baik menjadi lebih baik. Nah, karena kan menjadi baik pasti menambahkan anggaran. Nah, konsepnya adalah berdikari di kaki kita sendiri. Kan sampaikan
Konsepnya kan jelas. Kalau Bung Karno dulu disampaikan di situ berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Ternyata ada di Jogja juga ini. Saya mau lihat di Jogja juga. Luar biasa ini Jogja ini. Setelah saya pelajari tentang konsep-konsep kejogjaan ini, luar biasa. Semua aturan, semua konsep baik yang ada di pusat maupun internasional itu Jogja ada semua. Jadi Joyo ngabai lah Jogja itu gitu Mas. Jadi sesuai kemampuan daerah, namun jelas tetap maksimal begitu komitmennya Pak. Ini menarik sekali. Kalau kemudian saya ingin bertanya contoh real gitu Pak, pembangunan yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, mungkin saya akan lebih spesifik di Gunung Kidul, apa yang terjadi di sana gitu Pak. Namun sebelum dijawab, saya jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, masih di Bincang Infrastruktur. Korupsi dalam bentuk apapun tidak bisa kita tolerir, mulai dari bentuk yang paling sederhana sampai apalagi bentuk yang terbesar. Sesungguhnya semuanya akan merusak diri kita, merusak masyarakat kita, merusak negeri tercinta ini. Jauhkan korupsi dari lingkungan kita. Pastikan diri kita tidak berbuat korupsi. Jaga selalu Jogja tetap istimewa. Korupsi itu buruk. Korupsi itu kotor. Korupsi itu merugikan. Korupsi itu haram. Korupsi itu keren. Di mana rajanya bersemedi kabur rakyat, demikianlah singgah bermartabat, berdiri kokoh mengayomi rakyat. Memayu hayu ning bawono, soko zaman perjuangan nganti merdeka. Istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Kami dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekda DIY dengan tegas tolak korupsi. Reksa bumi ajak asli. Mempesona, hadir dengan kemegahan alamnya. Takjub akan hayati flora dan fauna yang menghuninya. Istimewa, dengan segala ragam budayanya. Geopark Jogja. Proses vulkanik jutaan tahun yang lalu membentuk bumi Yogyakarta menjadi begitu istimewa. Secara alamiah oleh Sang Pencipta, Yogyakarta dibentengi deretan perbukitan menoreh di sisi barat, dan di sisi timur berdinding deretan dan perbukitan Batur Agung. Hal ini menjadikan bumi Yogyakarta memiliki lorong poros langsung yang terhubung antara utara dan selatan, yakni Gunung Merapi di utara dan Laut Selatan di sebelah selatan. Di garis lorong itulah di mana bumi Yogyakarta terbentuk. Setelah terjadinya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, Pangeran Mangkubumi memilih Yogyakarta sebagai tempat pendirian Keraton Yogyakarta bukan tanpa alasan. Pemilihan titik pusat pemerintahan yang diapit 6 sungai besar, berada di lorong antara Merapi, Laut Selatan, dan dibentengi perbukitan di sisi timur dan barat ini, adalah sebuah gagasan yang cerdas dari Pangeran Mangkubumi. Disinilah Keraton Yogyakarta dibangun untuk menjadi sebuah pusat peradaban yang subur makmur edipeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Pangeran Mangkubumi membangun Keraton Yogyakarta berdasarkan filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Makna filosofi tersebut sejatinya selaras dengan konsep yang digagas UNESCO melalui pengembangan geopark sebagai upaya memuliakan bumi secara holistik untuk memberikan kehidupan yang berkelanjutan untuk generasi masa depan. Saat ini terdapat 2 geopark di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Gunung Sewu UNESCO Global Geopark dan Geopark Jogja. Geopark Gunung Sewu telah diakui UNESCO sejak tahun 2015 sebagai sebuah warisan yang harus dijaga oleh segenap masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Pacitan. Adapun Geopark Jogja yang digagas oleh Pemda DIY, pemerintah kabupaten kota, dan stakeholders lainnya mencerminkan warisan geologi, keragaman geologi, dan keragaman budaya di wilayah Kulon Progo, Sleman, Bantul, dan Yogyakarta. Dan sebagai upaya meningkatkan kualitas kedua geopark ini, saya Mangkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menyambut baik dan mendukung revalidasi 2 Gunung Sewu UNESCO Global Geopark serta pengusulan Geopark Jogja sebagai geopark nasional. Semoga dengan revalidasi dan kesuksesan pengusulan ini, geopark dapat semakin berperan dalam mendukung upaya konservasi, pendidikan, dan geowisata di daerah istimewa Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung api purba raksasa menyisakan jejak geologi yang menawan sepanjang deret sisi tenggara Yogyakarta, menjadi satu kawasan global geopark Gunung Sewu. Batuan tinggi menjulang menjadi destinasi mempesona, membentang di sepanjang Kabupaten Gunung Kidul. Deretan pantai yang selalu menawarkan keindahan menghiasi tepian selatan dari Wonosari, Wonogiri hingga Pacitan. Dari sisi tengah hingga sisi barat Yogyakarta, terbentang sebuah geopark Jogja yang memberikan sajian pemandangan alam yang indah dengan segala hayati di dalamnya. 3 gunung api purba di deret perbukitan menoreh menyisakan batuan tinggi menjulang serta lembah yang selalu berselimut kabut, menawarkan kesejukan dan kedamaian. Ukiran alam terbentuk menjadi stalaktit dan stalagmit di berbagai gua berusia jutaan tahun. Di masa kejayaan pertambangan, Kulon Progo adalah penghasil menkan terbesar di Pulau Jawa, meninggalkan sisa bekas tambang di Keliripan. Panorama menawan puluhan air terjun menghadirkan kesegaran sebagai sumber kesuburan tanah di Kulon Progo. Lembah Yogyakarta menjadi lorong yang menghubungkan Gunung Merapi hingga Laut Selatan, mewariskan berbagai situs geoheritage dan tradisi budaya yang terus lestari, tumbuh bersama peradaban masyarakat Yogyakarta.
Saksi kedahsyatan lava pijar yang membeku hingga tumpukan abu vulkanik yang mengeras, menjadi berbagai destinasi unik untuk dikunjungi. Singkapan laut dangkal yang membentuk batuan menjulang, hingga goa beraliran sungai bawah tanah menghiasi lembah Yogyakarta. Tradisi masyarakat mengajarkan untuk memelihara, memiliki dan menjaga setiap jengkal tanahnya, senantiasa selaras dengan alam. Peradaban yang membentuk tradisi budaya kian lestari, terus tumbuh harmoni, menjadi sebuah situs budaya. Menjaga kelestarian hayati flora dan fauna, menjadi cerminan masyarakat Yogyakarta, terbentuk sejak ratusan tahun silam, hingga kini. Geopark Jogja adalah upaya pengembangan kelestarian situs bumi, situs budaya dan situs ragam hayati, yang ada di Yogyakarta, sebagai saksi sejarah terbentuknya setiap jengkal tanah yang dipijak masyarakat Yogyakarta. Tanah di mana kita tinggal, selaras dengan alam yang memberi kita kehidupan. Sepantasnya kita terus menjaga, melestarikan dan memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih baik di masa kini dan masa depan. Hamamayu, Hayuning, Bawana. Kami, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Seda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki tugas dan fungsi menyusun kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa, berkomitmen untuk selalu menolak korupsi. Tolak korupsi! Kembali lagi dalam Bincang Infrastruktur. Sedulur Jogja, kita lanjutkan kembali obrolan kita kali ini terkait pencapaian SDGs di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pengejawantahan dari filosofi Hamamayu Hayuning Bawono. Tadi ada satu pertanyaan yang terjeda, bagaimana Bapak Suharno untuk dapat menceritakan pembangunan, khususnya yang ada di Gunung Kidul, boleh Pak spesifik di sana? Ya. Baik, jadi di Gunung Kidul itu kan ada 18 kapanewon, kemudian ada 144 kelurahan, 1431 pedukuhan. Nah, situ bermacam-macam kaitan dengan sektor selatan yang itu adalah wajah laut. Maka di situ urusannya dengan pembangunan dermaga. Kaitan di situ adalah pembangunan pencarian ikan. Maka di situ kita konsepnya daerah Istimewa Yogyakarta memberikan anggaran di situ. Kita memberikan anggaran untuk pelabuhan dan sudah kita lakukan baik dari dana S maupun di APBD kita. Ini dorongan kita ke Gunung Kidul. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membuat konsep Gunung Kidul akan lebih sejahtera. Satu hal yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana pertanian misalnya, walaupun pertanian itu yang jelas di Gunung Kidul ada sawah, ada tanda hujan, dan ada perkebunan. Nah, itu pembangunan di situ itu ternyata luar biasa. Hanya kita bisa mendorong bagaimana menjadikan lumbung pangan di daerah Kabupaten Gunung Kidul bisa mendorong untuk daerah Istimewa Yogyakarta. Sama juga di Kulon Progo dan sebagainya sebenarnya sama. Ini konsep pemikiran kita untuk memajukan daerah Istimewa Yogyakarta melalui garis Gunung Kidul, melalui garis Kulon Progo dan sebagainya, Jogja dan sebagainya. Kemudian kalau kita infrastruktur Mas, kita mempunyai kewilayahan jalan yang luar biasa. Ada jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan pusat. Kendala sebenarnya itu semua ada pada pelaksanaan anggaran yang belum bisa mampu seutuhnya. Kalau menurut aturan memang di aturan itu 30% untuk belanja pegawai, 40% untuk infrastruktur, 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan. Konsep itu kalau dilakukan sebenarnya berjalan, tapi itu belum bisa dilakukan di mana saja. Bukan karena tidak mengindahkan perintah pusat, karena keterbatasan yang harus dilakukan daerah masing-masing untuk memenuhi target kinerja. Nah, itu sangat
sangat penting kita sampaikan. Maka jalan provinsi sudah mulai kita bangun. Di Semin itu sudah kita bangun, awalnya grunjal tidak kalap, itu sudah menjadi cor-coran penuh. Kemudian jalan kabupaten sudah kita memberikan yang namanya bantuan untuk bantuan khusus, bantuan keuangan khusus yang diberikan kepada kabupaten, bantuan keuangan khusus yang diberikan kepada kelurahan melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan. Ini menyebar. Nah, kalau berkelanjutan seperti ini, yakin akan sejahtera. Hanya wakil kita kan terbatas. Kalau di Gunung Kidul ada 11 misalnya, pokirnya keterbatasan itu. Tapi kan yang sifatnya dari Musren, yang beliau Pak Asis dan Pak Yudi ini kan pakar-pakarnya untuk membuat konsep bagaimana Gunung Kidul lebih maju. Saya hanya mendorong yang terakhir, Mas. Untuk Gunung Kidul itu infrastruktur pariwisata sangat baik, maka karena di RPJM kita, RPJP kita konsepnya adalah pariwisata juga, bisa didorong bersama-sama melalui anggaran daerah Istimewa Yogyakarta. Luar biasa, menarik ini pembangunan di daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi saya spesifik ingin Bapak cerita terkait pembangunan yang ada di Gunung Kidul, karena beliau dari Dapil Gunung Kidul tadi hafal sekali sampai ke jumlah desa, bagaimana pembangunan yang ada di sisi tenggara daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali saya bersama dengan Pak Asisten. Selanjutnya boleh diceritakan Bapak terkait upaya dan terobosan yang akan dilakukan Pemda daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan target ini, Pak. Tadi Pak Harno yang mewakili Yogyakarta lantai 2. Lantai 2 aja, Pak. Ini sebenarnya terkait dengan SDGs yang poin ke-10. Reduce inequality, mengurangi ketimpangan. Kita harus mengakui bahwa DIY ini ada ketimpangan yang cukup tinggi. Dari sisi ketimpangan pendapatan itu skornya kan 0,4 Gini-nya itu sudah cukup tinggi. Dari sisi kewilayahan juga di atas 0,4 untuk indeks Williamson. Nah, ketimpangannya itu setelah diteliti ternyata ngumpul di wilayah selatan. Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo. Sedangkan yang di tengah, Kota dan Sleman sudah relatif bagus. Sehingga untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah ini, Bapak Gubernur melalui RPJMD maupun RPJP ini menekankan pentingnya membangun wilayah selatan. Jadi gula-gulanya, kuenya itu banyak ditaruh di wilayah selatan. Karena untuk mengejar biar berimbang dengan kota dan kabupaten Sleman. Kita tidak menutup mata bahwa yang disampaikan Pak Harno tadi benar adanya. Kita akan dorong ke Gunung Kidul untuk gula-gula kue ekonominya di sana, termasuk infrastruktur jalan kita arahkan ke sana. Seperti itu. Sudah tampak memang bagaimana sekarang jalan di sisi selatan daerah Istimewa Yogyakarta ini banyak pembangunan di sana, Pak. Untuk kemudian nanti harapannya memang merata sehingga tidak ada lagi ketimpangan pembangunan di seluruh wilayah daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk kemudian saya kembali ke Pak Dodi. Ini bagaimana keterlibatan? Tadi sudah dijelaskan sedikit keterlibatan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan ini, Pak. Sekarang boleh diceritakan lebih komprehensif lagi, pemerintah maupun non-pemerintah yang mendukung capaian SDGs ini, Pak. Baik, Mas. Jadi memang untuk roh utama SDGs sebenarnya ada dari lintas sektor, roh utama SDGs. Sehingga untuk pas PR kami yang ada di sekretariat adalah bagaimana terus kami bisa mensuplai data, misalnya siapa yang layak dibantu, gitu ya. Nah, ini misalnya untuk pas contohnya itu tuh Basnas misalnya ya, ini kan juga terus dia sudah mendukung dengan jadi untuk pas pengembangan di wilayah yang memang warganya masih lumayan miskin begitu ya. Nah, jadi jadi entah nanti untuk supportnya itu pelatihan ataupun aja mungkin dari modal usaha mungkin nanti juga. Nah, ini dan juga ada sangat banyak ya, Mas ya. Jadi ini pas Covid ini kelihatan, Mas. Jadi untuk pas Jawilan gitu, Pak, di WA Group terus sudah ada sangat banyak yang support dari UGM, dari mana-mana itu. Nah, itu kelihatan itu adalah salah satu modal sosial Yogyakarta yang luar biasa menurut saya ya, Mas ya. Nah, terus misalnya kita pas bicara tadi pas Gunung Kidul juga misalnya. Nah, ini
yang menarik sekalipun untuk misalnya angkanya stuntingnya tinggi, istilahnya. Tapi Gunung Kidul itu adalah juara dalam hal untuk aksi konvergensi stuntingnya, Mas. Jadi lucu nggak Pak Arno? Jadi untuk upaya variasi dari lintas sektor ini begitu kuat, begitu bagus. Walau untuk pas angkanya saat diukur itu masih lumayan tinggi. Nah ini hal-hal yang pas PR kami di Bapperida, untuk kami sama-sama nyari bersama teman-teman kabupaten kota. Sebenarnya kita harus push di mana lagi, karena kalau secara effort sebenarnya ini udah sangat support karena memang untuk modal sosial Yogyakarta itu sangat solider. Nah jadi kalau udah tamu dari luar daerah tuh heran, Mas. Ya kok denger cerita dari kita tuh kok mau ya tanpa honor gitu ya Pak Tri. Itu tuh harusnya tim dukungan lintas sektor tuh sangat banyak dari UGM, dari mana-mana tuh. Oh ya siap, kalau ada ide apa siap. Jadi via KKN pun siap gitu Mas. Jadi untuk stunting dan kemiskinan misalnya seperti itu. Nah jadi sekali lagi untuk pas PR kami di sekretariat adalah kami harus terus mensuplai data yang akurat, Mas. Jadi mana di wilayah, kemudian orang-orang yang layak untuk dibantu. Nah ini yang apa namanya support lintas sektornya kurang lebih seperti itu. Begitu Mas Yogi. Sudah banyak sektor, baik pemerintah maupun non-pemerintah yang mendukung pencapaian SDGs di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk kemudian ini di akhir dari sesi ketiga, saya minta dimulai dari Pak Dodi terlebih dahulu. Ini pesan-pesan untuk sedulur Jogja terkait capaian SDGs di daerah istimewa Yogyakarta sebagai pengejawantahan dari filosofi Hamamayu Hayuning Bawono. Untuk kemudian boleh pesannya kepada sedulur Jogja. Terima kasih kepada seluruh sedulur Jogja. Jadi harapan kami tadi itu jadi sama-sama untuk pas kami pacu dari lintas sektor sehingga nanti mungkin support mungkin aja pas dari adik-adik mahasiswa, kemudian juga terus lembaga dan juga dari warga, ini bisa nanti kita tuh sama-sama apa yang sama-sama kita upayakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jogja. Nah ini kami siap untuk mendukung. Begitu Mas Yopi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodi. Kita berlanjut ke Pak Asisten. Ini pesan kepada sedulur Jogja sebagai closing statement. Ya, sedulur Jogja semuanya, kita ingin semua diperhatikan, sedanten dipun gatosaken. Monggo sareng-sareng bangun Jogja yang semakin istimewa dengan SDGs-nya. SDGs sedoyo dipun gatosaken gitu kan. Luar biasa sekali, ini semua diperhatikan. Terima kasih Pak Asisten. Selanjutnya Bapak Suharno, closing statement, pesan untuk sedulur Jogja, monggo Pak. Baik, terima kasih kepada sedulur-sedulur Jogja. Yang kami sampaikan pada saat ini, pemerintah daerah DPRD tidak bisa sendirian, maka membutuhkan masyarakat untuk menjalankan tujuan pembangunan berkelanjutan. Harus ada partisipasi kepada masyarakat maupun swasta. Mohon dukungannya, dorongannya. Kita eksekutif legislatif bekerja keras untuk masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih sekali lagi Bapak Suharno, terima kasih juga Bapak Asisten Pak Trisakti dan juga Pak Dodi atas waktunya telah berbincang terkait pencapaian SDGs di daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan berjumpa kembali dalam bincang infrastruktur di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas. Pada hari ini kami Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembangunan Sedda DIY melakukan penegasan kembali
pada 10 aspek fakta integritas yang merupakan komitmen kami di dalam melaksanakan pekerjaan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua pegawai di lingkungan Biro PIWBP, dan dengan harapan mampu memberikan upaya pengendalian, pencegahan, dan mengingatkan kembali kepada kami semua terhadap tugas dan pokok kami di biro ini. Semoga mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Yogyakarta dibangun dengan kemegahan alam. Perjanjian Giyanti menjadi tonggak bagi Pangeran Mangkubumi mendirikan peradaban di antara lorong Merapi, Laut Selatan Jawa. Lorong yang menumbuhkan keharmonisan antara keistimewaan Jogja dengan berbagai ragam hayati, budaya, dan keindahan alam menghadirkan Geopark Jogja. Ragam situs geologi terbentang indah, tempat bernaung berbagai ragam hayati. Tradisi budaya yang terus lestari mengakar di setiap kehidupan masyarakat Yogyakarta. Bersiaplah menjelajah pesona Yogyakarta dalam setiap jengkalnya. Mengarungi pesona keindahan alam dan keunikan budayanya memberikan pengalaman yang istimewa. Alam memberi kita kehidupan, menjaga alam, menjaga kehidupan. Hamemayu Hayuning Bawono.